Oke, kali ini kita akan membahas barisan aritmetika. Nah, perhatikan bahwa barisan aritmetika itu adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama atau tetap. Perhatikan ada dua kata kunci, selisih yang sama. Coba kita perhatikan barisan yang pertama, 3, 8, 13, 18. Kita perhatikan selisih atau bedanya. Pertama, 3 dan 8 selisihnya adalah 5. 8 dan 13 juga 5. 13 dan 18 juga 5. Atau kita bisa hitung seperti ini ya. 8 kurang 3, 13 kurang 8, 18 kurang 5 yang hasilnya tetap atau sama, yaitu 5. Kita bisa menentukan selisih secara konsisten dari suku yang di sebelah kanan ke sebelah kiri ya, tidak boleh campur-campur. Jadi kalau kita dari kanan ke kiri, berarti berikutnya itu juga dari kanan ke kiri. Coba kita lihat, ada barisan 10, 7, 4, dan 1. Kita lihat selisihnya ya, selisihnya atau bedanya ya. 7 kurang 10 sama saja dengan 4 kurang 7, sama saja dengan 1 kurang 4, nilainya adalah minus 3. Coba kita lihat ini juga ya. Perhatikan selisihnya selalu sama ya. Ini selisihnya 2, kalau yang ini kita lihat ya, minus 10. Oke, selanjutnya selisih tadi ya, selisih tadi nanti akan kita sering sebut sebagai beda. Ini simbolnya B. Jadi beda bisa kita tuliskan sebagai U2 dikurangi U1 ya, atau sama saja dengan U3 kurang U2, karena tadi kan kita katakan bahwa selisihnya selalu tetap atau sama. Jadi kalau kita tulis sebagai rumus, berarti beda itu adalah UN dikurangi UN kurang 1. Nah, perhatikan jika suku pertama ini ya, suku pertama kita anggap sebagai A, maka tentunya suku kedua itu A ditambah dengan beda ya. Ya, ditambah dengan beda. U3 berarti U2 kan, U2 kalau U2 kita tambah dengan beda ya, perhatikan di sini ya. Kan masing-masing ini ada selisih atau beda ya. Nah, perhatikan, berarti kalau sudah di U3 ya, ini U3 berarti bedanya sudah 2 ya, 1 dan 2. Oke, ini simbolnya ya, A tambah 2 beda, dan seterusnya, sehingga kalau kita sampai pada suku ke N ya, ini suku ke N, maka kita bisa tulis ini yang tetap A nya. Anda perhatikan yang ini ya, ini 1 beda U2 ya, U3 adalah 2 beda, U4 3 beda. Berarti kalau sudah UN bisa kita simpulkan bentuknya adalah A tambah N kurang 1 dikali B ya, rumus suku ke N. Oke, kita lanjut dengan contoh yang pertama. Nah, perhatikan soalnya diketahui barisan aritmetika 2, 6, 10, dan seterusnya. Kita akan menentukan suku ke-14. Nah, perhatikan dari barisan yang diberikan kita bisa identifikasi suku pertama ya. Suku pertama itu sama dengan A, itu adalah 2. Kemudian beda
Beda itu adalah 6 kurang 2 sama dengan 4. Kemudian yang ditanya adalah N sama dengan 14. Oke, kita tuliskan kembali rumusnya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Berarti kalau semua nilai-nilainya kita tuliskan, U14 itu sama dengan 2 ditambah 14 kurang 1 dikali beda 4. Sehingga kita dapat hasilnya adalah 2 ditambah 13 dikali 4. Atau sama dengan 2 ditambah 13 kali 4 itu adalah 54. Maaf ya, 13 kali 4 adalah 52. Berarti hasil akhirnya adalah 54. Oke, jadi kita dapatkan U14 sama dengan 54. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui suatu barisan aritmetika dengan U2 sama dengan 7, U6 sama dengan 19. Kita akan menentukan yang pertama beda, kedua suku pertama, dan ketiga suku ke-41. Ya, kita mulai dengan menentukan beda. Berarti kita dari dua bentuk persamaan yang diberikan, kita bisa tentukan seperti ini. Kita mulai dari U6. Oh ya, kalau kita tuliskan kembali rumusnya, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Berarti kalau U6 kita bisa tulis A ditambah 5B ya, yang diketahui nilainya sama dengan 19. Selanjutnya U2 dengan cara yang sama bisa kita tuliskan A tambah 1B, atau B nya tidak perlu ditulis, satunya tidak perlu ditulis, jadi A tambah B sama dengan 7. Kemudian kita eliminasi ini ya, koefisien A sudah sama, berarti kita bisa dapatkan ini dikurangkan 5B kurang B itu adalah 4B, 19 kurang 7 sama dengan 12. Berarti beda kita bisa dapat 12 dibagi 4 sama dengan 3. Oke, jadi kita sudah dapat beda sama dengan 3. Kemudian suku pertama. Nah, kita kan sudah dapat di awal tadi U2 itu adalah, U2 sama dengan A tambah 1B. U2 sendiri nilainya adalah 7. Kemudian beda sudah diketahui sama dengan 3 ya. Jadi bedanya 3, sehingga A bisa kita peroleh 7 dikurangi 3, A sama dengan suku pertama ya, sama dengan 4. Nah, sekarang terakhir kita akan mencari suku ke-41. Nah, berarti kalau kita tulis rumusnya kan U41 itu sama dengan A ditambah 40B. A sudah diketahui sebelumnya sama dengan 4. Kemudian
B diketahui sama dengan 3, sehingga kita bisa dapatkan hasil 4 ditambah 40 kali 3 120, berarti kita bisa mendapatkan nilai dari suku ke-41 itu adalah 124. Oke, kita lanjut ke soal yang lain. Misalnya ada barisan aritmetika 4, 7, 10 dan seterusnya. Kita akan menentukan beda, suku ke-10 dan rumus suku ke N. Oke, kita mulai dengan beda. Beda kan bisa ditentukan dengan mudah, ya. Beda itu adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Langsung saja bisa kita tuliskan 7 dikurangi 4 sama dengan 3, ya. Cukup mudah. Kemudian bagian kedua kita mencari suku ke-10. Suku ke-10 itu kan kalau kita menggunakan rumus umum UN itu sama dengan A tambah N kurang 1 dikali beda. Berarti suku ke-10 itu adalah A-nya itu 4, ya. A-nya 4 ditambah N-nya 10, 10 kurang 1 9 dikali beda. Bedanya adalah 7 kurang 4 tadi itu adalah 3. Berarti itu sama dengan 4 ditambah 27. Jadi U10 sama dengan 31. Nah, mungkin satu saat Anda lupa rumusnya, Anda bisa hitung manual, ya, karena barisan ini cuma sederhana, baru yang ditanya juga cuma 10 suku. Jadi kalau kira-kira Anda lupa, Anda bisa menghitung secara manual. 4, 7, 10, ya, selisihnya 3, ya, atau tambah-tambah 3. 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Nah, ini bisa kita terapkan pada soal-soal dengan hitungan yang mudah. Tentunya kalau sudah ditanya suku ke 1071 misalnya, ya Anda wajib menggunakan rumus, ya. Bagian C yang ditanya adalah rumus suku ke N. Berarti kita masukkan rumus umum dulu, ya. Rumus umum UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Masukkan unsur-unsurnya. Suku pertamanya 4, N-nya tidak diketahui, ya. Kita tulis tetap N kurang 1 dikali B. Bedanya adalah 3. Kemudian kita jabarkan 4 ditambah 3N, ya, N kali 3, 3N, kemudian minus 1 kali 3 adalah minus 3. Kalau kita sederhanakan 4 dan minus 3 bisa sederhanakan jadi 1, ya. Jadi 3N ditambah 1. Inilah rumus suku ke N. Jadi kalau ditanya berapa suku ke 100, ya sudah, kita tinggal isi N 100, 300 tambah 1, 301, ya. Oke, contoh berikutnya, contoh 4. Pada suatu barisan aritmetika diketahui U8 sama dengan 24. Kemudian U10 sama dengan 30. Kita akan menentukan beda dan suku pertama, suku ke-12 dan 6 suku yang pertama. Jadi yang pertama kita jabarkan, ya, dari yang diketahui U10 dan U8.
Nah, U10 itu adalah seperti sebelumnya ya. U10 itu sama dengan A ditambah 9B ya, 9B. Itu diketahui sama dengan 30. Berarti kalau kita menjabarkan yang U8 dari soal di atas itu adalah A ditambah 7B ya. A ditambah 7B. Itu diketahui sama dengan 24. Oke, kita bisa eliminasi, dikurangkan karena koefisien A sudah sama. 9B kurang 7B itu adalah 2B. Kemudian 30 kurang 24 itu 6. Berarti B kita bisa tentukan 6/2 sama dengan 3. Oke, nah dari yang diketahui B sama dengan 3 kita bisa menentukan A. Bisa kita ambil dari U10. Ya, kita tentukan. Jadi ini adalah A ditambah 9B sama dengan 30. Kemudian kita gunakan B sama dengan 3, berarti A ditambah 9 kali 3 sama dengan 30. A tambah 9 kali 3 itu 27 sama dengan 30. Berarti A itu adalah 30 dikurangi 27. Berarti kita mendapat nilai A atau suku pertama adalah 3 ya. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan suku ke-12. Kita menentukan suku ke-12 berarti kita gunakan rumus umumnya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali beda. Berarti kalau suku ke-12 itu adalah A, bisa kita tentukan tadi ya, sudah diperoleh A sama dengan 3 ditambah N 12 kurang 1 11 dikali B. B itu 3, berarti kita bisa tentukan 3 tambah 33, berarti kita dapat U12 sama dengan 36. U12. Yang terakhir kita akan menentukan 6 suku pertama. 6 suku pertama tadi kan suku U1-nya itu adalah 3, sementara bedanya adalah 3, berarti suku berikutnya 6, suku berikutnya 9, 12, 15, dan 18. Nah, inilah 6 suku. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada tahun pertama, sebuah butik memproduksi 400 setel jas. Nah, perhatikan setiap tahun rata-rata produksinya bertambah 25 setel jas. Berapa banyak setel jas yang diproduksi pada tahun kelima ya? Ini mudah saja. Nah, kalau kita lihat tahun pertama itu kan menunjuk kepada suku pertama atau nilai dari A. Jadi A itu dari soal kita peroleh A sama dengan 400. Kemudian dia katakan setiap tahun rata-rata produksinya bertambah 25. Bertambah secara konstan. Berarti itu kita bisa tuliskan sebagai B adalah 25 ya. Berarti kalau tahun pertama 400, maka tahun kedua ditambah 25, 425 ya. Sebenarnya bisa kita tentukan
secara manual karena yang ditanya cuma sampai tahun kelima. Berarti ini pasti 450 ya. 475, kemudian terakhir 500 ya yang ditanyakan. Coba kita bandingkan dengan menggunakan rumus. U5 itu adalah A tambah 4B ya. 4B, A-nya itu adalah 400 ditambah bedanya adalah 25. 400 ditambah 100 sama dengan 500. Ya, jadi kita bisa simpulkan banyaknya produksi pada tahun kelima adalah 500 setel jas. Oke, demikian pembahasan untuk barisan aritmetika. Semoga bermanfaat.